Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saudara sekalian, kali ini kita berharap, sebelumnya kita berharap bahwa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mengangkat sebuah pernyataan keras dari Profesor Refli Harun yang dimuat oleh Gelora Media 5 Januari 2023. Ini masih, saudara sekalian, ini terkait dengan akibat dari pemerintah atau Presiden mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, saudara sekalian. Dan sebagaimana kita juga telah memuat berita tentang ini juga dikomentar oleh pakar-pakar lain dan pengamat politik lain. Tapi kali ini kita akan juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Refli Harun dengan judul "Secara Sadar Presiden Jokowi Sudah Membangkang Terhadap Konstitusi". Itu di Gelora Media, ya, portal Gelora Media. Baiklah, kita akan sampaikan alasan Pak Refli Harun kenapa pernyataannya seperti itu. Peraturan pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Joko Widodo dinilai sebagian kalangan masyarakat merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Meskipun Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk melahirkan Perpu, namun seharusnya Parlemen melakukan objektivitas sebagai bentuk check and balance. Ya, saya kira itu pembangkangan terhadap konstitusi yang nyata. Secara sadar dilakukan oleh Presiden, karena yang menerbitkan Perpu adalah Presiden, tegas pakar hukum tata negara Refli Harun di depan gedung DPR RI Senayan, Kamis. Saudara, Refli menentukan meskipun Presiden Jokowi memiliki hak subjektivitas untuk menerbitkan Perpu, namun ia mengingatkan Undang-Undang Cipta Kerja sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah dan Parlemen untuk membahasnya secara detail selama kurang lebih 2 tahun. Putusan MK itu mengatakan memberikan waktu 2 tahun untuk membentuk undang-undang Cipta Kerja dalam sebuah proses yang meaningful participation. Jadi partisipasi yang berarti tidak hanya sekadar bahwa sudah ada dasar hukum pembuatan Omnibus Law. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa pihaknya menyadari ada perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan yang memberikan legitimasi kepada proses pembentukan Omnibus Law dan menganggap pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tidak masalah dari sisi prosedur. Namun demikian, dia menekankan bahwa Perpu tersebut berasal dari perintah dan membentuk undang-undang dan putusan MK. Nah, berarti kalau kita pahamkan kalau MK itu sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, maka sengaja dengan jelas, dengan sadar Presiden sudah membangkang terhadap konstitusi. Demikian penjelasan Refli Harun. Dia tetap mengatakan bahwa dengan alasan tadi bahwa Presiden telah membangkang terhadap konstitusi dengan menerbitkan Perpu tersebut terkait dengan Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah disidangkan juga di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Karena itu pemerintah diminta untuk memperbaikinya, melengkapinya, baik dari sisi prosedur maupun kontennya bersama DPR RI yang diberi waktu kurang lebih 2 tahun. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah tidak melakukan itu, dan kemudian pemerintah tak diduga-duga karena sebelumnya tidak ada gejala tentang itu, tiba-tiba mengeluarkan Perpu seperti itu. Saudara sekalian, sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa Profesor Dimyati Siddiqui, Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Hamdan Zulfa, juga Ketua Mahkamah Konstitusi, mereka mengatakan juga hampir senada bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan sudah bisa memenuhi syarat untuk di-impeachment melalui mekanisme di DPR atau MPR. Demikian juga beberapa anggota DPR itu menyorotkan hal yang sama.
berbagai kalangan, terutama kalangan sipil, aktivis dan sebagainya telah memprotes hal ini dan luar biasa, dan ini dianggap sebagai presiden atau pemerintah telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi, dan pemerintah sekarang ini mengarah kepada pemerintahan yang otoriter, mengabaikan segala macam peraturan perundangan yang tersedia. Walaupun demikian, saudara sekalian, ahli pakar tata negara yang juga Menteri Hukum dan Hukum Menko Polhukam Mahfud MD, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa penerbitan Perpu tersebut telah memenuhi prosedur dalam pembuatan undang-undang atau peraturan pemerintah. Demikian juga didukung oleh seorang ahli tata negara, Profesor Yusril Ijamahendra, juga mengatakan bahwa peraturan proses penerbitan Perpu tersebut juga telah memenuhi prosedur. Dan tapi mereka tidak mempersoalkan tentang konten dari undang-undang tersebut yang juga diceritakan disuruh diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah konten dari undang-undang tersebut telah juga diperbaiki atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi sebagai sebuah perpu artinya kembali kepada konsep undang-undang tanpa perubahan sebelum digugat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak berharap dengan itu bahwa dalam undang-undang berubah dengan perpu itu. Nah, kita tidak tahu secara teknis hukumnya, tetapi apakah itu dibolehkan, bahwa walaupun undang-undang itu telah diperpukan dan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan, apakah ada proses sebelumnya, ada proses perbaikan konten isi dari undang-undang itu atau tidak. Tetapi saudara sekalian, kita juga mendapatkan informasi, baca di media sosial, di media online, bahwa kelompok buruh mengatakan bahwa 90% dari konten Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mengakomodir kehendak kesepakatan pemerintah dengan buruh. Nah, berarti kan pemerintah sama sekali mengabaikan apa yang aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan buruh pekerja, dan dianggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya semata-mata memihak para oligarki, pengusaha besar, dan tidak mengumpulkan masyarakat luas. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.